Sultan Sulaiman Al-Qanuni. Sultan Sulaiman Al-Qanuni adalah Sultan Turki Utsmani yang paling lama memerintah di antara para sultan-sultan lainnya. Ia bertahta selama 46 tahun dengan prestasi yang luar biasa. Salah satu jasanya adalah memperkuat peraturan Daulah Turki Utsmani dengan mengadopsi dari Al-Quran dan As-Sunnah. Karena jasanya itulah ia dijuluki Al-Qanuni. Tayangan film King Sulaiman sempat menjadi polemik karena menggambarkan seorang Sultan Sulaiman yang tergila-gila dengan tahta, mempunyai banyak selir dan tenggelam hidupnya dalam kelezatan dunia. Padahal beliau adalah seorang yang soleh, alim, dan zuhud. Cukuplah sebagai bukti dengan adanya 8 mushaf Al-Quran yang beliau tulis dengan tangannya sendiri. Ia dikenal beramal soleh, banyak berpuasa, qiyamul lail, dan keadilannya terhadap masyarakat, termasuk kepada semut sekalipun. Perhatikanlah bagaimana ia mengakhiri hidupnya, karena akhir kematian seseorang adalah akumulasi dari kehidupannya. Ketika ia mendengar salah satu negara bagian kekuasaan Ottoman mendapatkan serangan dari Raja Austria, maka ia memutuskan langsung ekspansi ke jantung Austria, kota Wina, sedangkan ia dalam keadaan sakit keras. Para dokter istana menasihatinya agar ia mengurungkan niatnya untuk memimpin sendiri demi kesehatannya. Namun Sultan Al-Qanuni menolaknya seraya berkata, "Sungguh aku berharap mati syahid di medan jihad." Maka tak ada pilihan lain kecuali mengikuti titah sang sultan. Tentara memikul Al-Qanuni ke medan jihad karena ia nyaris tak bisa bergerak karena sakit keras. Ketika pasukan muslimin sampai ke benteng Zigedfar yang merupakan salah satu benteng terkuat di dunia saat itu, berkecamuklah perang antara kaum muslimin dengan pasukan Kristen. Kokohnya benteng Zigedfar nyaris membuat tentara Islam putus asa setelah berperang selama 5 bulan. Dalam suasana putus asa, para tentara itu mendengar lantunan doa Sultan Sulaiman Al-Qanuni agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemenangan kepada kaum muslimin. Kemudian para tentara Islam mengerahkan sisa-sisa tenaganya untuk menguasai benteng itu. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala dan semangat jihad yang tulus, pasukan Islam akhirnya mampu memenangkan pertempuran dan menguasai benteng Zigedfar yang legendaris itu. Ketika Sultan Sulaiman Al-Qanuni mendengar kabar bahwa benteng sudah ditaklukkan dan bendera Islam sudah berkibar di atasnya, beliau berkata, "Sekaranglah saatnya kematian yang menyenangkan itu datang." Kemudian suara itu hilang pelan-pelan dan sang Sultan Sulaiman meninggal di tempat. Ketika berita kematian Sultan Sulaiman sampai kepada muslimin, maka seluruh penjuru negara Islam dihujani tangisan kesedihan. Bukan karena tidak menerima ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi karena cinta itu sudah memenuhi jiwa mereka selama 46 tahun. Suasana berbeda terjadi di barat. Mereka bersukaria atas kematian sang sultan. Lonceng-lonceng dibunyikan,
dan mereka jadikan hari itu hari bersejarah. Di tengah-tengah pemakaman Sultan Sulaiman, terdengar wasiat bahwa sebelum kematiannya, beliau meminta dikuburkan dengan sebuah kotak yang terkunci miliknya. Keluarga dan orang terdekatnya tidak berani membuka apa isi kotak itu. Para ulama khawatir jika yang ada dalam kotak itu adalah intan berlian, maka haram dikubur bersama jasadnya. Maka akhirnya sepakatlah para ulama untuk membuka kotak itu. Setelah dibuka, ternyata yang ada di dalam kotak itu adalah kumpulan kertas-kertas usang yang merupakan fatwa-fatwa para mufti dan ulama. Karena beliau dikenal tidak berani membuat suatu peraturan kecuali meminta fatwa dari para mufti daulah dan para ulama. Salah satu fatwa yang ada dalam kotak tersebut adalah permintaan Sultan Sulaiman kepada mufti daulah Utsmaniyah saat itu bernama Abu Sa'ud Afandi untuk menjelaskan tentang hukum meletakkan kapur di ranting-ranting pohon di istana kekhalifahan agar semut tidak masuk, menyebar, dan mengotori istana. Kapur-kapur ini bisa jadi membunuh semut-semut itu. Maka Abi Sa'ud Afandi saat itu menfatwakan bolehnya memakai kapur itu agar semut-semut tidak menyebar ke istana. Setelah membaca lembaran fatwa itu, Mufti Abi Sa'ud Afandi menangis terseduh-seduh seraya berkata, "Engkau telah menyelamatkan dirimu, wahai Sulaiman. Langit yang mana yang akan menaungiku, dan bumi yang mana yang menerima kami semua jika kami salah dalam fatwa-fatwa kami." Itulah sosok sultan yang soleh. Maka bagaimana bisa orang-orang mengatakan dia dituduh tenggelam dalam euforia harta dan wanita?